Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahadis somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Aula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Shadaqallahul aliyyul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya hormati Ketua Majelis Taklim An-Nur untuk kaum ibu, yaitu yang terhormat Ibu Hajah Saini beserta segenap para pengurus intinya, wabil khusus yaitu Ibu Atik atau Ibu Suhati, dan juga grup marawisnya yang mohon maaf satu persatunya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya, dan selalu kita doakan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu diberikan keberkahan wabil khusus tim marawisnya agar banyak jobnya dan juga kenceng banget aminnya ya. Di serta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam selalu kita limpah curahkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada pengatur acara dan juga terima kasih kepada Ibu Ustazah Yuni dengan channel Yuniron yang selalu mengikuti kegiatan kita, yang insya Allah kemarin aja Ibu orangnya nggak datang, tapi kegiatannya bisa ditonton. Ya Bu, yang kemarin waktu lagi lagi reunian, gaya banget ada reunian. Kalau bukan sekolahan aja sekarang mah reuni ya Bu ya, termasuk umrah kemarin, alhamdulillah reunian. Itu katanya Umi kemarin saya nggak hadir, kirain acaranya sampai jam 11-an, nggak tahu nikahnya sampai jam 12 katanya dia. Ini lagi nonton nih katanya gitu, lagi nonton acara. Oh udah terbuka memang. Kemarin tahu tuh udah dilihat ya. Itu yang Umi lagi ngomong, jadi mungkin kelihatan ya video-video dari ibu-ibu sekalian. Makanya mudah-mudahan nanti di sini juga ada video yang memvideokan ya Bu ya. Jadi bisa berbagi yang gak hadir, gitu ya Bu ya. Alhamdulillah, walaupun telat Ibu bukanya, ya bukan telat ada kesengajaan, tetapi satu kegiatan saya kemarin saya ceramah di Cibitung kemarin. Terus yang keduanya mini gitu loh Bu. Sampai sekarang masih pakai matanya diperban masih, jadi masih diperban ya. Saya juga belum melihat kemarin anak saya suruh lihat ke sana karena memang ada acara reunian, jadinya coba dilihat sekalian ini bawain ke sana gitu. Ternyata ada anaknya dari Karawang, Bu, anaknya dari Karawang itu ya. Jadi masih pakai ini nih katanya, masih diperban. Emang seminggu kali ya Bu ya. Kalau habis diperban maka ya deh ya. Jadi
Ya memang terus nggak boleh terlalu banyak ngebungkuk gitu. Sholatnya aja juga masih posisi tiduran, gitu ya Bu ya. Terus nggak boleh kena air. Seperti itu memang Bu, yang saya tahu yang udah mudah-mudahan aja ibu sekalian ini diberikan cepet-cepet kesembuhan ya, kesembuhan. Terus katanya yang udah kena katarak terus diambil kataraknya itu pas udah buka terang banget begitu. Yang mudah-mudahan ini juga harapan kita seperti itu ya, kembali lagi penglihatannya. Makanya mudah-mudahan ibu-ibu yang belum kena gitu, kita bisa lebih baik kita mencegah daripada mengobati gitu loh Bu. Karena mengobati itu lebih lebih mahal, kedua banyak pantangannya. Makanya mudah-mudahan ibu sekalian, saya nih dulu kan saya cerita sama ibu, tolong ibu kalau bisa selalu jus wortel sama tomat. Dulu saya, karena saya kecapean ngejus mulu Bu, jus wortel tomat. Sekarang udah ada yang namanya Pro A, ada progresif itu Bu. Pro A itu ibu keluaran dari propolis. Mukanya kemarin ibu kalau lihat itu kan ada spanduknya Bu, spanduk saya di belakang. Saya sengaja gak copotin, memang biarin ya. Satu, saya memang sekarang di samping umroh dan haji gitu loh ya. Terus saya juga dengan propolis gitu. Propolisnya di situ ada progresif yang buat pegel-pegel, ada yang buat mata, namanya mata. Terus ada sekarang wash yang buat sabun cuci muka, bukan hanya untuk suplemen dalam aja Bu, bukan propolis saja. Mungkin nanti ibu kalau ke rumah saya, ibu lihat semuanya itu saya udah bikin ada manfaatnya ya Bu ya. Jadi kita jangan lihat dari harganya, tapi kalau tetesnya itu ibu ya, pemakaiannya itu untuk kesehatan kita. Jadi sebelum ini juga ini saya kasih ibu yang namanya buat mata, biar dia cepat sembuh gitu ya Bu. Saya juga kalau lagi pegel mata saya minum sekali aja pagi sama mau tidur. Ntar kita kalau lagi ada pegel, karena saya nggak bermasalah dengan mata ya, karena saya capek tuh ngejus dulu ya Bu, ngejus wortel tomat begitu. Makanya kadang-kadang kalau ada tomat agak gede langsung saya lalap aja begitu, ada wortel saya masukin aja ke mulut gitu, jadi buat tambah. Nah sekarang udah ada yang seperti itu Bu, jadi khusus untuk mata. Pro A dipanggil itu mata. Makanya ibu kalau mata-matanya udah bermasalah, udah sedikit agak pegel-pegel gitu, udah minumin pagi mau tidur, insya Allah saya begitu ibu. Jadi nggak ngejusin dulu ya, capek ya. Alhamdulillah. Karena apa? Dengan sehat insya Allah kita bisa ibadah. Dengan sehat insya Allah kita bisa bersilaturahmi. Dengan sehat kita bisa usaha, cari duit Bu. Kalau udah sakit-sakitan, boro-boro mikirin untuk makan kita, nyari duit ibu, udah susah itu Bu. Makanya sehat itu mahal. Yang lagi sehat, pergunakan waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Alhamdulillah begitu. Pada hari ini ibu-ibu sehat semuanya. Dan saya mohon maaf terutama kepada ibu ketua, kepada Ibu Doni ya. Saya datang agak siang tadi cerita, ya Allah ya namanya tua teh benar-benar ibu kerasa ya. Kemarin orang begitu banyak, baru tadi ya udah cucian udah 6 hari Bu Dede, cucian udah 6 hari. Tadi habis subuh ya, habis sholat isyraq udah langsung saya bebenah gitu ya. Nah kebetulan anak-anak pada nginep tuh 5 jagoan saya, cucu nginep. Yang paling gede ini udah nyapu, lu ngepelnya akhirnya dibantuin ngepel tuh Bu, ngepelnya udah selesai ya, ngepel dibantuin udah semuanya ibu. Semalam itu Allah Akbar, ternyata tua begini ya, kerja teh banyak ngasohnya. Udah ngasoh minum ngemil, masuk minum ngemil, begitu ngemil mulu bener. Udah
kerasa banget. Makanya yang masih muda-muda tolong deh pergunakan masa mudanya betul-betul. Nah terus kemudian kalau malam ibu dibuat istirahat ya sayang, karena ini dulu sering dulu kan belum ada nyuci pakai mesin nyuci pakai air pembiasan. Jadi kayaknya pas sekarangnya ya karena main berendam air malam kan, karena besok kita ngejar waktu ngajar. Begitu saya dulu masih punya anak kecil ya dulu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibu-ibu nih yang sekarang yang masih pada muda-muda ya, tapi kalau malam juga itu nggak apa-apa sih, karena nggak berurusan langsung dengan air ya, karena pakai mesin cuci kebanyakan. Tapi kalau yang berurusan langsung dengan air, berendam dan lain-lain ya, jangan ibu. Yang namanya penyakit reumatik, Allahu Akbar, itu pasti akan terasa. Nah alhamdulillah, mudah-mudahan melalui kesehatan kita bisa ibadah yang sempurna. Harapan kita, ibu kita itu, harapan kita mencapai yang namanya husnul khotimah, ya, menjadi ahli surga. Makanya di sini saya sampaikan ibu, salah satu min akhlaqi ahlil jannah ada 3, ya bu ya, ada 3 itu ciri-ciri akhlak yang masuk ke dalam surga. Akhlaknya, ciri-cirinya, ya, ciri-ciri orang yang akan masuk ke dalam surga. Yang bagaimana itu? Yang pertama, al-afu amman zolami. Ya, orang yang mau memaafkan, ya, orang yang sudah menzolimi kita. Kira-kira kita dendam enggak bu sama orang yang udah zolim sama kita? Kalau kita nggak dendam, insya Allah ibu akan memasuki surga. Karena itu ciri-cirinya. Bu, ada orang yang masuk surga, selamat ibu. Ada orang yang udah masuk surga, tapi dikeluarin lagi dari surga. Karena apa? Diteliti, punya teliti, faktor utamanya yaitu penyakit. Penyakit apa? Ibu sering baca itu, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati bil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Orang yang hasad, orang yang dengki, walaupun udah masuk ke dalam surga, dikeluarin lagi karena faktor penyakit hati. Bu, kenapa? Orang kalau udah dengki hati, ya, itu ibu sama seperti api yang memakan kayu bakar. Cepat apa enggak? Kelihatan enggak? Enggak kelihatan, enggak ada bekasnya kebaikan-kebaikan kita. Ngaji udah berpuluh-puluh tahun, sodako udah berpuluh-puluh tahun, udah banyak itu sodako kita. Dari mulai wayang kita sampai wayang dur, dari kita muda sampai sekarang udah tua, sedekah ke masjid, sedekah ke musola, sedekah ke doa apa, ya, sedekah ke anak yatim, sedekah kepada yang lain, baik banget ibu. Tapi hatinya terselip yang namanya kedengkian. Karena orang dengki gak bisa pun memaafkan orang, karena dia dengki, gitu. Mudah-mudahan kita udah masuk surga, ya udahlah, jangan pakai keluarin lagi dari surga, karena faktor penyakit hati. Nah kita jaga tuh hati kita, ya Allah. Hati itu nggak gede, ya. Walaupun kecil, hati-hati jangan sampai kemasukan yang namanya apa, kuman. Ya bu ya. Na'udzubillah. Pokoknya ciri-cirinya coba ibu lihat, bukan saya yang lihat, kita semua. Ya, kita ini termasuk nggak nanti menjadi ahli surga? Apabila kita dizolimi, kira-kira kita ini termasuk orang yang lapang atau orang yang sempit dadanya? Mau memaafkan enggak? Karena kalau kita lihat di dalam surat Ali Imran itu ibu jelas-jelas. Kalau kita sadar, insya Allah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ya, segera, buru-buru, cepat-cepat mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, minta doa, insya Allah. Terus juga kepada sesama kita minta maaf, ya bu ya. Jadi kita kembali lagi, bisa nggak? Begitu, yang tahu kita. Karena kan semuanya kita pengen banget bu masuk surga, sampai doa Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar.
Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Kita minta Ibu ridhonya Allah, surganya Allah, dan aku berlindung daripada yang namanya api neraka. Itu satu, Bu. Kira-kira ini janji Allah tuh, Bu. Ya. Orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain itu sampai dikatakan itu adalah perbuatan kebaikan. Karena di ayat berikutnya seperti itu, alladzina yunfiquna fis-sarra wat-dharra wal kadhibina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu di ayat berikut dari surat Ali Imran 134 kalau nggak salah, 133 134. Ibu lihat lagi nanti di sana. Ya, Ali Imran, Ibu. Kenapa? Kalau kita sudah saling memaafkan, berarti kan udah terlepas. Nggak ada yang namanya dendam, nggak ada kotoran-kotoran di hati kita. Kata Allah, itu ciri-ciri orang yang berbuat baik, dan orang yang berbuat baik juga adalah orang yang taat kepadaku, takwa kepadaku, takut kepadaku. Makanya akan aku tempatkan yang namanya surga seluas langit dan bumi. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira ini kita udah termasuk belum? Kan kita pengen masuk surga, mabuk. Kita lihat dulu. Iya nggak? Udah pantas apa enggak sih? Gitu loh, kita masuk surga kan gitu. Tapi satu, Ibu mau memaafkan walaupun orang ngezolimin kita. Ada orang ngezolimin kita, cuekin aja. Jangan terlalu dipikirin. Karena kalau kita mikirin terus, Ibu, kalau yang nggak kuat fisiknya bisa sakit. Kalau yang nggak kuat imannya, jadi temannya, gitu. Habis deh badannya, kurus deh, Bu, ya. Palak pada sakit-sakitan melulu, gitu. Yang kedua, ini ciri-cirinya, Bu, yang akan memasuki surga. Waliyazan alamah harami. Kenapa? Tetap memberi, ya, walau orang lain harami enggan memberi. Jadi begini, andaikan orang itu tidak pernah memberi kepada kita, gitu, kita tetap. Kadang-kadang kan kita ngajak, oh dia orang pelit, jangan kasih. Dia udah pernah bagi buah, gitu. Ada begini, jangan. Justru orang yang pelit model kayak begini, gitu, pelit, bakil. Saya kan bilang banyak orang bilang pedit. Makanya pedit warna kekek merekekek, pakat kutilang kuning, mereh gesek tuh. Nah orang yang begini justru kita berikan contoh, Bu, jangan dibalas, gitu. Walaupun dia tidak memberi kepada kita beri. Ya. Mudah-mudahan secara tidak langsung kita mendidik, mengajarkan atau memberikan contoh. Itu orang ahli surga begitu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ahli surga. Ya. Kemudian wa insan illa man asa'at ilaih. Berbuat baik, kita tetap berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk, yang tidak berbuat baik kepada kita. Tadi yang orang pelit tetap kita bagi, Bu. Orang santunan kita kasih santunin dia. Begitu. Iya. Terus orang yang jahat sama kita jangan dibalas, jangan. Gitu. Hah? Sama juga bohong. Ibu ngajinya belum dikategorikan ngaji yang komplit. Kan ngaji ada 5. Ada ngaji kulit. Nah, kemarin di kulit saya sampaikan. Terus ada ngaji kilat. Terus ada ngaji kalut, gitu ya, Bu ya. Terus ada ngaji kolot, gitu. Terus ada ngaji komplit. Gitu. Nah, kalau ngaji kulitnya gimana? Kulit kan luar aja. Kalau bahasa HPS, gitu. Ibu dan teman ini cakep banget nih. Saya cakep banget. Bawa tas, asik. Ngecing kan? Ngecing. Muka dipotong-potong. Ih, hebat. Cantik kan? Cantik. Tapi nggak bisa. Jaga mulutnya, jaga matanya, jaga telinganya, gitu. Jadi cuma kulitnya doang, kosong, gak ada apa-apanya. Makanya kita jangan suka
baca ini embung, baca ono embung. Sama tadi nautin. Nyanyi, lama-lama kembung, ikan kembung enak, ikan kembung mah digoreng ya dipepes enak. Ya Bu. Nah ini kulit. Makanya mudah-mudahan kita nggak termasuk orang-orang yang ngaji kulitnya doang, nggak pernah diamalin. Ya, nggak ada bedanya antara orang yang ke majelis yang ngaji sama yang kagak ngaji. Padahal yang namanya kita datang ke pengajian, maaf banget, Allah memerintahkan kepada malaikat, ini malaikat langsung. Tuh, yang namanya Haji Sarif, Haji Saini mau keluar, karpet merah. Kalau tahu karpet merahnya itu disuruh. Ini kan digelar itu karpet merah. Kembangkan sayapmu. Tuh, malaikatmu dikembangin. Kenapa? Disuruh naungin, apa payungin kalau bahasa kita. Allah tuh malaikat begitu. Ya Allah, kita diprioritasin banget orang yang bertalabur ini. Kalau ibu taat mah ibu tahu mah. Yang kita lewatin semuanya Bu, doain kita ya, minta ampunan kepada Allah agar betul-betul ini dibersihkan dari dosa-dosanya. Ya Allah Ibu, itu yang dekat-dekat yang kita lewatin. Termasuk tuh kita nggak tahu itu binatang-binatang yang kecil, semut, berapa banyak itu semut, berapa banyak itu ilalang, belalang, ya. Itu ngedoain kita semua. Nun jauh di sana, Bu, lautan, kamu dengan ikan-ikan pun ngedoain kepada orang-orang yang mau keluar. Bahkan kata Nabi, man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa orang yang keluar dari rumahnya untuk bertalabul ilmi, maka dijamin dari perginya sampai pulangnya mendapatkan pahala sabilillah. Ya Allah, sorga. Kepengen kan? Kalau kita ngaji banyak banget alasannya. MC, ngomong cucu, kaki, atit, betul. Kantong. Banyak banget lagunya deh, heran banget. Giliran aja. Aduh, udah nyamber banget. Giliran. Satu, jalan-jalan nomor 1 nafsen. Ini mau baju seragam. Namanya orang yang dilihat kan yang ngaji cuma beberapa orang. Dia beli itu baju seragam 20. Gua tahunya lebih dari 20. Nih sering. Guru. Gak ilmi, gak tahunya banyak banget yang pada minta. Begitu. Seragam mah dipinta. Guru kan dia yang mau oh iya yang ngaji mah di sini teh cuma 10 atau 20 orang. Belilah 20 orang. Kau gak tahunya. Iya, gua mah kata kagak aku. Tapi bagaimana mau ngakunya? Ngaji kita aja. Kalau saya mah Bu kenal orang itu, ya kalau sering nonton, sering kelihatan di muka saya. Kalau gak sering kelihatan kadang-kadang lupa, gitu. Iya, sering kelihatan. Bukan itu soalnya lagi di syuting, kita gak kelihatan. Cucu saya lagi. Dan Bu, itu namanya ngaji kulit. Ada yang ngaji gila, ngajinya sebulan, 2 bulan, 3 bulan mendem. Satu, bukan tapak. Biasanya kalau pada mau hajatan, ngaji baru kelihatan. Ngaji gila, hajatan. Undang, katanya kalau gua kagak nonton, nggak kagak kelihatan, katanya orang kagak kenal sama gua. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Instan. Orang kalau udah instan mau nggak ada yang langgeng. Ngaji karena mau sesuatu. Sama ketika kita, Ibu, saya nggak dulu sama emak saya nggak diajarin instan sih. Kalau sekarang udah banyakan instan. Kalau sama keluarga, anak, nanti belum punya suami, punya anak. Kalau suami kopi jangan diracik. Buta sama bola tuh, karena kan enggak anak sekarang mah.
nyambel lagi nyambel, beli jadi disambel. Kadang-kadang kita bikinin sambal ini sambal apa-apa, sambal kok halus banget blender. Udah pada takut, saya mah ngerasain Bu, dulu kompor aja masih nyabutin tuh apa suku ya, ya Allah, ikut di rumah mertua masih nyabutin gitu, mana keras banget. Oh, pakai tak, tadi guntingin lagi, masih pakai minyak tanah. Masa kita di sini begitu masih kompor. Sekarang mau tek nyala, udah enak banget. Cuma ada nilai plusnya, Bu. Satu, kalau kita nyambel pakai kulengan, itu kan gak halus, Bu. Justru yang gak halus itu akan merangsang nafsu makan. Tuh, pecah. Kalau mencak itu orang dulu ya Bu ya, tek cabenya, subhanallah. Ya Allah, pecah 2 biji, pecah 1 jadi pecah. Iya, jangan dulu. Nah, kalau sekarang, ya Allah, makanya gimana nggak gula pada tinggi? Wong masak nasi langsung magicom. Lah dulu mah enggak pakai kukusan. Ya Ibu, ya Allah, saya mah sampai terbalik-balik ini ada bekas. Kadang-kadang saking terburu-buru, dulu inget Siti-nya Luna nikah, saya terburu-buru mau qasidah ceritanya. Wah, dulu masih penyanyi Bu. Bener Bu, itu dangdang kan terbangga nempel di kaki. Nyanyi iya, kalau terbalik terburu-buru. Nah, sampai sekarang alhamdulillah pelan-pelan udah sama-sama, karena belum gitu. Sampai sekarang alhamdulillah sih. Oh ya, kita kan berusaha, ya Bu ya. Nggak apa, cuma pakai minyak aja, minyak ya, kayak minyak zaitun, minyak yang langsung pelatak kita bikin, ayo gitu. Alhamdulillah, belangnya udah hampir samar, udah nggak kelihatan. Enak, udah habis dituang, wangi dulu. Kipas gitu. Sekarang wangi, kipas angin. Ya. Emang gak mau capek anak sekarang mah. Ya zaman dulu mah lihat dong, tua-tua juga bu tangannya, anak sekarang mah. Udah begitu mulu kan anak sekarang. Makanya kadang-kadang saya jujur ya, nggak ke rumah anak-anak saya, sekalinya ke rumah anak saya kemarin di rumah apa mudah rumah katanya itu belum anu muka aja pada cakep rumah ya Allah. Makanya Nek jangan ke rumah sini ini gitu Bu, saya datang ke rumah anak sekalinya datang tidak ngomel sama ya Allah udah betul kan Nek pulang suruh pulang kita diusir. Tanyain untuk anak-anak saya nih, 3-3-nya kalau Ibu lah ya, di tempat itu kadang-kadang ngomel lah. Apalagi mau udah datang ke sini, ya Allah ya Rabbi, mana berat-berat banget. Kita bantuin udah capek nek, udah pulang. Kita diusir suruh pulang. Alhamdulillah disuruh pulang tapi sambil ngomel. Madura berantakan deh, duit di depannya. Bukan apa bukan? Rumah udah cakep banget. Makanya kalau dia lagi pada apa tuh kalau pakai itu ngelip itu di rumah. Orang rumah saya merapi. Liatin aja. Udah TikTok ini. Udah pusing. Ya. Nah, ini kita mak ya Bu ya. Ngaji khususnya jangan serba kilat begitu, karena yang kilat nggak langgeng gitu loh Bu ya. Alhamdulillah kalau saya mah memang udah ada kopi apa kayak udah nyambel udah nggak beres kalau disambelin sama dia aja nyambel udah nggak makan kotak enak. Kalau kita tuh waktu yang begini di belakang ada gua ini anak aku udah pada sembuhin tuh kan ini si cabai bawang makan nikmat banget
udah anak sekarang makan berterima banget, belum ada ini belum ada itu, kilat-kilat semua. Kadang-kadang laki dibeliin tuh yang namanya asam sama orang, kita padang banget. Coba belajar ya Bu ya, insya Allah ini akan menjadi saksi nanti. Dan sama juga kita menuntut ilmu. Jadi jangan instan Bu, orang belajar emang waktunya lama. Enggak tiba-tiba ibu pintar ibu bisa, udah lama ibu. Apalagi udah mama mengkaji pelajaran, otaknya udah gak mampu, udah mikirin dapur kasur sumur, udah bukan mikirin lagi, apalagi yang punya cucu mikirin cucu, udah 1001 macam. Ya, yang ketiga kalut. Tahu nggak kalau ngaji kalut Bu? Ngaji mengaji, tapi pikirannya lagi galau. Sampai di pengajian duduk. Gue lagi bete tahu. Makanya gue ngaji tuh begini. Apa lagi pusing? Lu gimana lu? Gak jadi curhat, bukan yang ngaji. Baca komplain, betul. Baca komplain tuh orang kalau lagi kangen begitu. Ngaji kagak beres ngaji. Udah begitu nih, dia main tahu tentang gua tuh. Wih, ngomong dulu gitu. Aduh, mak pantas aja. Ya, ibadahnya paling hebat yang namanya mama, tapi kenapa banyak yang dilakukan ya? Mudah-mudahan kita enggak ya Bu. Insya Allah lah kita jaga dengan apa? Istighfar. Terus ngaji kolot. Kolot itu kan bahasa Sunda ya. Tua. Ngaji udah tua. Beda waktu ngaji masih muda mah. Kalau udah tua, apalagi yang bermasalah dengan fisiknya, nungguin Bu Destia lewat. Kalau dia kagak lewat, gua kagak ada yang nuntuk. Kalau dia gak bawa motor, nggak ada yang gocekin, akhirnya kagak ngaji. Bodoh temenanan emang. Tapi ini maaf ini saya bukan ibu, emang udah tua kok begitu Bu. Tenaganya udah terbatas begitu. Sekali ngaji duduk belonjol di belakang, pakai kipas angin, tidur. Ilaha illallah, itu emak ngaji ya. Abi capek banget katanya ngantuk. Tak kalau jamaah tidur nggak apa-apa dah. Tak kalau guru tak tidur makanya jamaah kalau ada gurunya udah mulai begini-begini, bikinin kopi. Dikopiin target terang lagi begitu. Oh, enggak, saya mah enggak. Kalau saya mah insya Allah Bu, udah punya kopi sendiri. Saya mah kopinya nggak sembarangan, kecuali kalau paksa banget beli rumah belum. Udah kopinya saya kopi herbal. Jujur, kenapa? Saya ngejaga Bu, ini mudah-mudahan nih biar cepat berkembangnya. Ya, ngejaga karena kita masih dibutuhkan begitu ya. Jadi kesehatannya tuh harus betul-betul dijaga. Jujur Bu, saya mah ya, apalagi kalau udah nggak minum obat, kita cuma suplemen yang saya bilang saya tuh udah raja propolis sama nih, simpan lah. Ya, kalau saya mau tiap hari udah. Kenapa? Supaya lidah kita juga terbiasa. Ya nggak ada istilahnya nanti ada apa tuh suka sariawan gitu. Enggak. Tapi kalau kita langsung di lidah, nggak di air, Bu, kita tetesin, udah kumur-kumur dulu, gitu ya. Walaupun rasanya semua obat mah nggak ada yang enak. Yang enak mah es sirup, es campur gitu enak. Akhirnya nanti bermasalah. Alhamdulillah nanti pas sudah selesai baru kita minumin air putih begitu aja. Ya Bu ya, itu saya. Jadi kenapa kalau udah tua lihat aja ngaji. Saya berapa kali gilir ya kaki. Dari ujung ini kiri kanan, udah kerasa kan. Ya, terus ngomong juga kadang-kadang udah ngos-ngosan. Apalagi ibu-ibu yang giginya udah pada ompong, kalau ngaji diajarin ngepos mulu. Enggak ada benar.
kagak bener-bener ya. Itu guru pengennya mah bener. Artinya, nih Ustazah Yuli udah nih, dia bagian tajwid nih, dia ngajar nih. Ini kalau udah nenek-nenek jangan dipaksain ya, tajwidnya, makhrajul hurufnya. Apalagi kalau yang udah tinggal satu giginya, ya udah repot dah. Udah repot, monyongnya juga udah nggak stabil. Itu Bu, sholat juga begitu. Ya kalau udah tua mah, aduh berdirinya sih bagus kecep. Ya, giliran ruku, giliran sujud. Dari sujud mau ke bangun tidak, Bu. Ya, mau itu perangkang. Pokoknya ada yang ngomong tidak boleh kalau sholat itu seperti menirukan binatang. Lah abisnya kalau yang memang kayak otak kan bangun dulu banget. Betul ya Bu? Ya kalau mak kalau udah lutut. Nah kata saya Allah maha mengetahui dah. Ya Bu, jangan kayak bokok. Sujudnya empal begitu. Kalau tangannya bermasalah mau ngomong apa? Begitu. Kecuali yang udah bermasalah. Yang belum bermasalah jangan ditiru kayak anjing lagi ngedekem. Jangan kayak lagi otak bangun. Tahu Bu? Nah terus ada lagi. Mi katanya. Itu kan udah boleh. Apanya? Itu katanya kalau pakai jilbab dipakein konde. Yang nggak boleh itu yang menyerupai punggung otak. Tahu nggak Bu? Misalnya sambungnya apa tinggi? Punggung otak. Yang nggak ada mungkin kali ya Bu ya. Kita mah. Lah ini mah kalau rambut mah nggak apa-apa. Cuma jangan menyerupai ini ada yang salah paham. Nah, jadi akhirnya ya Bu ya, itu dia kagak pakai jepitan, nggak pakai apa, ngawer ampar-amparan, tuh rambut kelihatan, lagi iket nggak apa-apa, ini pada salah paham, gitu loh. Ya saya pakai jepitan, kalau nggak pakai jepitan, di rambut, ya kelihatan keluar ini walaupun jilbabnya panjang juga, boleh, cuma jangan nyerupain unduk ya, unduk otak gitu, gede gitu loh Bu. Ya dulu ada ustaznya tapi udah meninggal. Kalau pakai ya, ini yang udah pantatnya gede, ini gede, gitu loh. Dia punya belakangnya, gitu. Iya ada, tapi udah meninggal ya. Udah kita nggak usah cerita lagi. Iya, udah orangnya udah nggak ada. Ya nggak apa-apa, kenapa? Begitu. Ini ada yang ngomong seperti itu. Nah akhirnya kuplek ke rambut. Kita kuplek apa sih? Lempek gitu. Kan kelihatannya juga nggak cantik ya. Kakak ini kan dijepit pakai jepitan boleh Bu. Cuma jangan sampai berlebihan. Ini gitu nggak boleh. Ya, ini masih ada yang pendapatnya seperti itu. Makanya kalau ngaji ya yang komplit gitu loh Bu. Komplit tahu komplit? Nah kalau komplit itu kita ngaji, pikirannya, hatinya, jasadnya, fisiknya ada di sini. Konsentrasi. Jangan abadan di sini, pikirannya kemana-mana. Jemuran, cucian, kerisraan. Akhirnya ibu nggak keterima itu ilmu. Saya tahu ibu-ibu makanya bawa catatan. Kalau nggak bisa catat, direkam. Begitu pakai rekaman. Iya Bu ya. Nah itu kita lihat nanti terus kemudian kita amalkan. Itu namanya ngaji komplit gitu Bu. Kalau udah komplit, insya Allah ibu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Paham Bu? Mungkin itu yang saya dapat sampaikan hari ini. Jadinya satu, ketika kita dizolimi terus memaafkan. Yang keduanya bersedekah kepada orang yang tidak pernah berbagi. Ya, taruhlah yang pelit, kecuali berbagi ya memang yang kita lihat keadaannya. Ya. Terus yang ketiga berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Jadi jangan ada istilah air susu dibalas dengan
air tunda. Bila perlu balas dengan madu. Jadi yang lebih manis ya semuanya. Itulah ciri-ciri orang yang akan memasuki surganya Allah. Ya, ini hari Minggu, Bu. Senin, Selasa pengajian Al-Mustafa. Selasa pengajian Al-Mustafa, Kamis halal bihalal untuk tingkat desa pengajiannya. Hari Kamis yang bertugas dari RW 020. Taman Setia Mekar, iya. Taman Setia Mekar ya. Oh, dikirain Taman Kebayoran. Oh iya, oh itu RW 20, iya. Ibu yang bertugas dari RW 020, ya. Kita jawab, insya Allah panjang umur, sehat badan, ada milik rezekinya. Ya, Ibu kita baca suratul Fatihah sebagai pengakhir dari taklim kita, pembukaan. Mudah-mudahan minggu besok udah pada ngaji semua. Amin. Nanti ya, saya datangnya di Al-Amanah kedua. Sekarang dong. Oh, minggu sekarang yang pertama. Minggu kedua ya. Oke. Iya, enggak bukan saya belum siap. Iya, minggu pertama. Makanya kita minggu kedua ya. Alhamdulillah kita angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya kita kembali lagi untuk membaca kitab suratul Fatihah, karena suratul Fatihah kata Nabi tamna'u ghadabi rabbi, yang mencegah daripada murkanya Allah. Harapan kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pertemuan sampai perpisahan kita kembali ke rumah masing-masing. Harapan kita mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga modal untuk hidup di dunia menjadi yang husnul khotimah. Allah berikan kita kesempatan dengan diberinya panjang umur kita berdoa, sehat badan jasmani rohani kita. Allah berkahi rezeki kita, Allah berkahi ilmu kita, agar kita bisa menjadi public figure yang memiliki uswatul hasanah, dapat mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Cucu-cucu kita dijadikan cucu-cucu yang qurrata ayun. Yang belum punya menantu biar cepat-cepat diberikan menantu, yang belum punya cucu biar cepat-cepat diberikan cucu, yang belum punya anak atau ingin menambah anak kembali, mudah-mudahan Allah berikan semua itu. Dan khususnya kita doakan untuk ketua majelis taklim beserta segenap para pengurusnya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu memberikan keberkahan segala-galanya, wabil khusus berkah ikhlas dan berkah sabarnya. Yang sedang sakit kita doakan terutama untuk Nining, ya, Maryam binti Muhammad Yunus, diangkat penyakitnya, disembuhkan, disabarkan yang sesabar-sabarnya, agar betul-betul diberikan kesembuhan yang sempurna sehingga biar bisa ngajar kembali. Allah hadiniyah waktu niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahabatihi khususan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib kulluhum. Ilahi anta maksudi bil qabuli wa tamami kulli sur wa maqmul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan ya arhamar rahimin yarhamna. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya mukhairal aqwal qawil halana ila ahsanil hal wa hasil maqasidana khususan keluarga besar musyawarah majelis taklim An-Nur Kampung Bulu. Ya mufarrija farij anna mana wa mana farajan ajila bi rahmatika ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya
anjing wa fadidin kullu amru antum bi khairin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim wallahu muwaffiq ya aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.